alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa sekalian, khususnya peserta praktek kerja lapangan tahun 2021 dan 2022, tahun ajaran 2001 dan 2022. Insya Allah sebentar lagi kalian mahasiswa semester 5 khususnya akan mengikuti kegiatan praktek kerja lapangan sebagai salah satu mata kuliah wajib yang ada di program studi Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim, baik itu manajemen, akuntansi maupun ekonomi Islam. Praktek kerja lapangan merupakan mata kuliah dan masuk sebagai kurikulum wajib untuk diarahkan mahasiswa merasakan situasi, kondisi, dan praktek langsung dalam institusi maupun berbagai macam lembaga, baik pemerintah, perusahaan, yayasan maupun yang lain, dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi Anda dan sekaligus pemahaman Anda terhadap situasi dan dunia kerja. Selama ini para mahasiswa yang saat ini semester 5 ya, sudah 4 semester dan sekarang masuk ke semester kelima, dan insya Allah nanti pada saat mengikuti PKL praktek kerja lapangan Anda sudah mengikuti perkuliahan selama 5 semester. Perkuliahan selama 5 semester tersebut manfaatkan berbagai ilmu yang ada untuk bagaimana penerapannya dalam dunia kerja dan situasi kerja yang tentu akan sangat variatif, sangat situasional, atau kalau dalam dunia teori manajemen disebut dengan contingency teori, sehingga teori-teori atau konsep-konsep yang sudah Anda dapatkan itu prakteknya menjadi sangat situasional dalam tiap organisasi yang akan menjadi tempat PKL Anda, baik itu instansi pemerintah, swasta, perusahaan maupun yayasan atau yang lain sebagainya. Manfaatkan momentum PKL ini untuk mendapatkan pengalaman, pengenalan situasi dunia kerja yang barangkali kalian belum dapatkan di perkuliahan. Di perkuliahan mungkin mendapatkan gambaran-gambaran secara umum, teoritis, konseptual, atau praktikum, tetapi dalam dunia ini Anda betul-betul praktek dalam situasi yang real, meskipun mungkin nanti pelaksanaannya sangat bergantung dari organisasi, pimpinan, dan situasi di tempat kerja yang sangat berbeda. Perbedaan-perbedaan itu justru menjadi pendorong Anda untuk bagaimana melakukan penerapan, menganalisis, membaca situasi, dan melakukan pengembangan atas kompetensi, keilmuan, keterampilan yang sudah Anda miliki untuk disesuaikan dengan dunia kerja. Meskipun ini hanya sekitar 1 sampai 1,5 bulan pelaksanaannya, tetapi Anda akan mendapatkan pengalaman bagaimana mengajukan lamaran, meskipun praktek kerja lapangan. Kalau lamaran dalam dunia kerja real pasti ada proses seleksi yang lebih rigid, tetapi itulah setidaknya Anda melakukan pemilihan, mencari mana yang cocok, itu menjadi pengalaman tersendiri, melakukan pendekatan, lobby, menyesuaikan dengan situasi, kondisi, personal yang ada nanti yang ada di sana. Ini menjadi pengalaman tersendiri bagi Anda. Dan selanjutnya berkaitan dengan situasi yang masih dalam pandemi COVID-19,
sebagaimana tahun sebelumnya, tahun ini pembekalan dilaksanakan secara virtual, tetapi justru ini menjadi fleksibilitas dan Anda bisa melakukan pengulangan, melakukan pemahaman yang lebih mendalam dari video pembekalan yang akan Anda simak ini. Meskipun pasti ada kekurangan-kekurangan, interaksi langsung, mungkin ada keberkahan, ada interaksi di situ yang tidak didapatkan sebagaimana di video pembekalan yang seperti ini. Namun demikian, ada juga kelebihannya, Anda bisa memutar lagi, belajar lagi untuk menambah pemahaman Anda. Terakhir, mohon jaga nama baik alma mater Anda di tempat praktek kerja lapangan, tidak hanya membawa nama baik Anda, tetapi juga nama baik alma mater, nama baik Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim dan prodinya masing-masing, sehingga jaga akhlak, jaga sikap, jaga perilaku yang baik, proaktif tetapi tidak berlebihan, inisiatif tetapi yang konstruktif, mencari informasi tapi tidak perlu terlalu kepo, dan sekali lagi ini menjadi pengalaman yang insya Allah akan sangat berharga bagi masa depan Anda dan bagi peningkatan kompetensi Anda, khususnya soft skill atau keterampilan adaptasi, keterampilan dalam situasi-situasi tertentu. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga Anda diberi kemudahan, kelancaran, dan keberkahan dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan tahun ajaran 2021-2022 ini, dan manfaatkan momentum ini untuk bekerja, mendapatkan pengetahuan, dan menerapkan keterampilan yang sudah Anda peroleh secara maksimal. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmat dan izinnya kita dapat berjumpa pada acara pembekalan ini yang insya Allah tanpa kekurangan satu apapun. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta sahabat dan para pengikutnya. Sebelumnya, pembekalan selalu dilakukan secara tatap muka. Tetapi, dikarenakan situasi dan kondisi saat ini yang tidak memungkinkan untuk mengadakan pembekalan seperti biasa, maka pembekalan PKL kali ini dilakukan secara online. Walaupun sedikit berbeda, tetapi esensi dari pembekalan tetap sama, yaitu memberikan bekal kepada teman-teman dalam melaksanakan PKL di perusahaan nanti. Hari ini kami akan menyampaikan beberapa hal yang perlu diingat oleh teman-teman selama pelaksanaan PKL di perusahaan. Langsung saja ke materi kita. Yang pertama adalah komunikasi dalam dunia kerja. Komunikasi dalam dunia kerja sangatlah penting. Hal ini dikarenakan dengan adanya komunikasi akan membantu kinerja tim menjadi lebih baik, jelas, konsisten, dan terarah. Secara umum, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi dan pengetahuan dari seseorang kepada orang lain. Dari definisi tersebut, dapat dilihat bahwa dalam komunikasi setidaknya melibatkan dua pihak. Yang pertama adalah pemberi informasi, dan yang kedua adalah penerima informasi. Dalam lingkup organisasi,
Komunikasi sangat penting karena komunikasi merupakan alat penghubung antar anggota dalam organisasi, baik antar rekan maupun antar pemimpin dan yang dipimpin, guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh organisasi. Terdapat dua bentuk komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi nonverbal, dan yang kedua adalah komunikasi lisan atau verbal. Komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang disampaikan kepada pendengar tanpa melibatkan bahasa pertuturan atau percakapan langsung seperti melalui surat ataupun melalui gestur tubuh dan sebagainya. Sedangkan komunikasi lisan atau verbal merupakan komunikasi yang disampaikan kepada pendengar dengan menggunakan bahasa pertuturan atau percakapan langsung. Beberapa elemen yang terdapat dalam proses komunikasi adalah yang pertama, si pemberi informasi atau disebut dengan penyampai. Yang kedua adalah informasi atau pesan yang akan disampaikan. Yang ketiga adalah media atau alat yang akan digunakan sebagai penyampai pesan atau informasi seperti rapat, papan informasi, media sosial, dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah pihak yang menerima informasi atau penerima. Yang terakhir adalah kesan atau feedback dari penerima atas informasi yang disampaikan, baik secara langsung seperti pertukaran verbal atau gestur, maupun secara tidak langsung seperti perbaikan kinerja ataupun konflik dan sebagainya. Suatu komunikasi dikatakan efektif jika ada komunikasi dua arah dan antar pemberi informasi dan penerima informasi saling memahami isi atau pesan yang ingin disampaikan. Dalam komunikasi dua arah, kemungkinan terjadi umpan balik antara komunikator dan penerima. Dengan adanya umpan balik, membuat komunikator tahu melalui respon penerima pesan, apakah pesan yang disampaikan telah diterima dan mendapatkan respon yang diharapkan. Untuk membangun komunikasi yang baik dalam dunia kerja, beberapa hal berikut harus diperhatikan. Yang pertama adalah memberi feedback yang baik atau memberikan kesan yang baik. Yang kedua adalah menghargai lawan bicara. Kemudian yang ketiga adalah memberi apresiasi terhadap rekan kerja. Dan yang terakhir adalah menerima masukan dengan baik, jujur, dan terbuka. Komunikasi yang efektif akan terhambat jika, pertama, pengirim tidak menyampaikan informasi secara utuh. Kemudian yang kedua, terjadi interpretasi selektif apa yang dilihat berdasarkan minat, pengalaman, latar belakang, dan sikap seseorang. Ketiga, informasi yang masuk melebihi kapasitas pemrosesan seseorang. Lalu yang keempat, salah satu pihak sedang merasakan emosi ekstrim seperti senang atau depresi yang akhirnya cenderung akan mendistorsi informasi. Yang kelima, terdapat kesulitan dalam komunikasi, seperti terjadi kegelisahan berlebih ketika melakukan komunikasi. Materi kedua kita adalah etika pergaulan di tempat kerja. Bagaimana sih seharusnya kita berperilaku atau beretika di tempat kerja? Mari kita simak bersama. Setiap saat, kita akan bersinggungan dengan yang namanya etika, baik di rumah, di masyarakat, maupun di tempat kerja. Etika dapat dikatakan sebagai mekanisme internal di tingkat pribadi maupun dalam kelompok, yang harus diperkuat kontrol eksternal oleh pihak lain, yang dalam sistem sosial berfungsi sebagai kelompok penekan.
Jadi, etika itu merupakan norma yang tertanam pada setiap individu. Ketika individu tersebut melakukan interaksi sosial, maka perlu adanya pengendalian dari lingkungan, agar etika atau norma yang seharusnya tetap terus terjaga. Kemudian, apa sebenarnya definisi dari etika kerja? Nah, etika kerja merupakan suatu perilaku karyawan yang spesifik, yang dinilai dan dihargai oleh perusahaan. Mengapa perlu membahas etika? Padahal setiap orang memahami etika, setiap orang mengetahui bagaimana bersikap di tempat kerja. Setiap orang juga memahami untuk tidak mengambil barang perusahaan atau mengusik orang lain. Kemudian, bagaimana jika kita mengalami atau melakukan hal-hal seperti terkadang datang terlambat, mengisi waktu dengan browsing-browsing, atau download-download lagu ataupun film, menginstal software tanpa persetujuan perusahaan, kemudian tidak menyelesaikan tugas yang sudah diberikan, atau mungkin terkadang mendapatkan masalah tetapi tidak ingin berkonsultasi. Pada dasarnya, ketika telah memasuki lingkungan kerja, ada beberapa hal yang wajib untuk diperhatikan. Yang pertama adalah disiplin diri. Datanglah tepat waktu setiap hari. Kerjakanlah semua pekerjaan yang diberikan dengan baik. Diselesaikan on time dan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan. Gunakanlah gaya bicara yang positif dengan menggunakan bahasa yang baik dan sopan, baik dengan rekan kerja maupun dengan atasan. Berani bertanggung jawab, kemudian berkomunikasi dengan aktif. Hal ini baik untuk membantu kinerja tim menjadi lebih baik, jelas, konsisten, dan terarah. Kemudian, profesional, dengan cara tidak menggunakan fasilitas di kantor untuk kepentingan pribadi. Lalu bagaimana jika kita melakukan kesalahan dengan rekan kerja? Yang pertama yang harus dilakukan adalah bersikap jujur. Jujurlah dan ceritakan masalahnya kepada atasan kita, agar atasan kita tidak kaget ketika mengetahui masalah tersebut. Yang kedua, lakukanlah analisis permasalahan. Analisis mengapa masalah itu bisa terjadi, terus bagaimana mencegah agar masalah tersebut tidak terulang kembali. Ketiga, komunikasikan dengan atasan secara asertif. Artinya, komunikasikanlah dengan menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Lalu pelajari sudut pandang yang berbeda. Dengan pandangan yang berbeda akan mendapatkan alternatif atau solusi yang beragam. Yang kelima, terbuka. Artinya, menerima semua kritik dan masukan. Bersiaplah untuk menerima semua kritikan dan masukan. Yang keenam, mintalah pendapat kepada pihak ketiga. Yang selanjutnya, tidak perlu menyebar isu permasalahan, karena dapat mempersulit posisi kita. Kamus perilaku yang baik. Jadi dalam bekerja, kita wajib memiliki perilaku hormat. Hal ini terkait dengan bagaimana kita menghargai seseorang, bagaimana kita memandang seseorang, dan bagaimana kita memperlakukan seseorang. Yang kedua adalah tanggung jawab, baik secara moral maupun secara mental. Hal ini terkait dengan konsekuensi dari suatu perilaku atau pilihan. Jadi karena kita sudah memilih untuk bekerja di suatu tempat, kita berkewajiban mengikuti semua aturan yang ada dan bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Yang ketiga adalah percaya atau trust. Jadi dalam bekerja, menjaga hubungan dengan rekan kerja itu sangat-sangat penting. Salah satunya adalah dengan bersikap saling percaya.
Keempat, kejujuran. Jujur, bersikap apa adanya dan tidak memihak, terlepas dari kepentingan pribadi, prasangka, dan pilih kasih. Yang terakhir adalah peduli. Perasaan peduli dan minat, memiliki kegemaran dan menyukainya. Di materi ketiga, kami akan memaparkan tentang bagaimana sistem dan prosedur pelaksanaan PKL atau Praktik Kerja Lapangan Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim. Praktik kerja lapangan atau PKL merupakan salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi, baik mahasiswa akuntansi, mahasiswa manajemen, maupun mahasiswa ekonomi Islam yang telah memenuhi syarat. PKL dilaksanakan selama 1 bulan di instansi atau perusahaan sesuai bidang keilmuan mahasiswa. Umumnya, PKL dilaksanakan di instansi atau perusahaan yang berada di Kota Semarang dan sekitarnya. Akan tetapi, dikarenakan masa pandemi yang belum berakhir, maka PKL dapat dilaksanakan di instansi atau perusahaan yang berada di sekitar tempat domisili mahasiswa, baik berupa UMKM, BUMDes, BMT atau koperasi, dan lain sebagainya. Mahasiswa diperbolehkan melaksanakan PKL di luar tempat domisili mahasiswa ataupun di luar instansi atau perusahaan yang disebutkan sebelumnya selama pelaksanaan telah diizinkan dan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Adapun tujuan dari pelaksanaan PKL adalah yang pertama, untuk melatih mahasiswa untuk beradaptasi dengan dunia kerja. Yang kedua, untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa tentang sistem kerja. Yang ketiga, memberikan gambaran penerapan ilmu yang telah diperoleh pada dunia kerja yang sesungguhnya. Kemudian yang keempat, memberikan bekal kepada mahasiswa untuk menghadapi era industri dan persaingan bebas. Pelaksanaan PKL diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi mahasiswa, instansi atau perusahaan tempat pelaksanaan PKL, dan juga untuk Fakultas Ekonomi. Terdapat 3 komponen utama yang terlibat dalam proses pelaksanaan PKL. Yang pertama adalah mahasiswa, yang kedua panitia, dan yang ketiga adalah dosen pembimbing lapangan atau DPL. Adapun tugas dan tanggung jawab panitia adalah yang pertama, menetapkan program PKL Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim. Yang kedua, menetapkan hak, kewajiban, dan wewenang, serta tanggung jawab dosen pembimbing lapangan atau DPL. Yang ketiga, melaksanakan koordinasi dengan DPL. Yang keempat, melaksanakan seluruh kegiatan PKL Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim sejak persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi akhir. Yang kelima, menyelenggarakan pembekalan bagi DPL dan peserta PKL. Yang keenam, membuat dan menetapkan buku panduan PKL, dan yang terakhir, bertanggung jawab kepada dekan dan membuat laporan tertulis tentang pelaksanaan PKL. Adapun tugas dan tanggung jawab DPL adalah yang pertama, mengarahkan dan memantau kegiatan mahasiswa peserta PKL dalam pembekalan. Yang kedua, membimbing mahasiswa peserta PKL dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan pedoman pelaksanaan PKL. Yang ketiga, menjadi mediator antara mahasiswa peserta PKL dengan panitia PKL.
Yang keempat, melaporkan kegiatan bimbingan yang dilakukan kepada panitia dengan melampirkan bukti. Yang terakhir, memberikan penilaian kepada mahasiswa peserta PKL. Sedangkan tugas dan tanggung jawab mahasiswa peserta PKL adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta PKL wajib mengikuti pembekalan, pelaksanaan PKL, bimbingan, dan seminar PKL secara daring sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia. Yang kedua, mahasiswa wajib melaksanakan kegiatan PKL sesuai kesepakatan dan mengikuti aturan yang berlaku di instansi atau perusahaan. Yang ketiga, setiap mahasiswa peserta PKL wajib menjaga nama baik alma mater. Yang keempat, mahasiswa peserta PKL wajib membuat laporan pelaksanaan PKL sesuai dengan ketentuan panitia PKL. Yang kelima, setiap mahasiswa peserta PKL wajib menjaga nama baik alma mater, etika, dan norma yang berlaku. Yang keenam, menerapkan protokol kesehatan selama pelaksanaan PKL. Ketujuh, mahasiswa peserta PKL dilarang membuat cap atau stempel, menduplikasi tanda tangan pihak yang terkait dengan PKL. Kedelapan, mahasiswa peserta PKL yang tidak mengikuti proses bimbingan, pembuatan laporan, dan seminar dinyatakan tidak lulus. Yang terakhir, jika dinilai perlu, panitia dapat mengeluarkan peraturan baru di luar peraturan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan PKL dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah pra-pelaksanaan PKL, yang kedua pelaksanaan PKL, dan yang ketiga adalah pasca pelaksanaan PKL. Ketiga tahapan tersebut wajib untuk diikuti oleh mahasiswa peserta PKL.